Dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Jadi seperti itu di dalam Islam, tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus gitu. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi kita membahas mengenai Ustadz Ucup ya, yang terus koar-koar dan menghina kekristenan ya. Kali ini dia membahas bahwa kebohongan itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan tidak ada sama sekali pengajaran, karena sepakat para ulama pastinya tidak diperbolehkan untuk berbohong ya. Yang diajarkan untuk berbohong itu adalah ajaran kekristenan. Karena di dalam kekristenan itu diajarkan untuk berbohong diperbolehkan ya, secara agama Kristen, kata Ustadz Ucup PI. Nah, benarkah demikian teman-teman sekalian? Mari terlebih dahulu kita mendengarkan ocehannya, dan nanti kita akan buktikan dari ajaran Islam bahwa berbohong itu sangat diperbolehkan ya. Kita dengarkan dulu Ustadz Yusuf berikut ini. Dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Jadi seperti itu di dalam Islam, tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus gitu, Roy Hans. Nah, itu jawaban untuk Anda. Aduh, ente kadang-kadang ya. Baik, teman-teman sekalian, itu yang disampaikan Ustadz Yusuf. Sangat jelas bahwa katanya di dalam Islam itu tidak diajarkan untuk berbohong dan tidak diperbolehkan. Ya, sama sekali tidak ada di dalam dakwah-dakwah Islam bahwa mereka itu berbohong boleh gitu ya. Tetapi dalam ajaran Kristen itu sangat diperbolehkan. Teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar membahas ini, saya akan baca satu ayat dulu, dan nanti juga kita akan dengarkan ya ceramah dari para ustadz yang memperbolehkan untuk berbohong ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya, Imamat pasal 19 ayat 11. Firman Tuhan katakan begini: janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jelas ya? Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini adalah perintah dari Taurat Musa, ya, dari surat dan kitab Musa yang menegur orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan semua orang yang telah menjadi percaya kepada Yahweh dan kepada firman-Nya yang telah nuzul menjadi manusia, itu Yeshua HaMashiach, dan kepada Roh Kudus yang tentu saja menginsafkan, mengarahkan, memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Bahkan Alkitab katakan kepada kita, buanglah dusta, ya, jangan ada dusta gitu ya. Kita melihat dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 25. Firman Tuhan katakan begini: karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini adalah kitab Rasul Paulus loh. Katanya umat Paulus diajarkan untuk berbohong, diperbolehkan untuk berbohong. Tapi jelas ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Karena itu buanglah dusta, jangan berbohong, buanglah kebohongan itu, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, teman-teman, kita diajarkan juga ya di dalam
Amsal 19 ayat 9. Bunyinya begini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Jadi jelas di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita dilarang keras untuk berbohong. Sekalipun itu untuk kebaikan, tidak diperbolehkan dalam kekristenan. Tidak ada pendeta, tidak ada para guru jemaat, tidak ada para majelis, tidak ada orang-orang Kristen ketika berkhotbah mengajarkan Alkitab di dalam gereja, diajarkan untuk berbohong. Atau ada teman-teman, lihat pendeta Anda mengajarkan Anda untuk berbohong? Tentu saja tidak ada, karena Alkitab melarang kita dengan keras, teman-teman sekalian. Nah, untuk menjawab Ustadz Yusuf bahwa di dalam Islam katanya tidak diperbolehkan untuk berbohong, berdusta, maka sekarang kita dengarkan dulu para Ustadz berikut ini. Kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, Masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Dan yang ketiga, tabayin, memperbaiki hubungan orang yang retak. Jadi kalau ada orang sudah sangat retak, sudah jauh hubungan di antara mereka, sudah nggak bisa diperbaiki, kita menengahi di sini, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa, tapi bahasa ini sebenarnya bukan terang-terangan kebohongan, tidak. Misal dia mengatakan si A sama si B bertengkar, si A lebih tua, si B lebih muda. Lalu dia mengatakan kepada si A, atau dia mengatakan kepada si B, sebenarnya si A itu merasa bersalah. Apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya, kata Nabi, ada 3 macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Gak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kalian menonton apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz ya yang kita saksikan bersama tadi, bagaimana pendapat kalian mengenai Ustadz Yusuf PI yang katanya di dalam Islam tidak boleh berbohong, tidak diizinkan, sangat fatal sekali, dosanya besar, ya? Nah, bagaimana dengan ajaran para ustadz tadi? Adakah Ustadz Yusuf berbeda dari mereka? Nah, teman-teman sekalian, Alkitab katakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Janganlah kamu menghukum supaya kamu jangan dihukum. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, jelas ya, firman Tuhan tergenapi kepada Ustadz Yusuf. Kemudian Alkitab juga katakan, mengapa engkau melihat selumbar? Selumbar itu kecil sekali, teman-teman sekalian, di mata saudaramu, tapi balok di dalam matamu engkau tidak ketahui. Hai orang munafik, keluarkan dulu. Hai Ustaz Yusuf, keluarkan dulu. Ya, keluarkan dulu balok yang ada di mata kau. Baru kamu bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Teman-teman sekalian, sebagai ayat yang paling terakhir, mari kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 4 untuk menegaskan kepada kita bahwa di dalam Alkitab dan ajaran kekristenan, ajaran Rasul Paulus tidak memperbolehkan berdusta ataupun berbohong. Ya, kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang berbohong,
Maka ini Alkitab katakan bapamu adalah iblis. Karena iblis adalah bapak dari segala dusta. Nah, bagaimana teman-teman sekalian dengan para ustadz tadi yang memperbolehkan untuk berdusta, berbohong demi kebaikan katanya? Tentu saja yang akan menjadi bapaknya adalah iblis. Termasuk Ustadz Yusuf yang katanya orang Kristen diajarkan berbohong. Sementara di ajarannya sendiri itu diajarkan dan dihalalkan untuk berbohong demi kebenaran. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.